Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada yang di online. Selamat pagi. Hari ini kita merenungkan kitab 1 Samuel pasal 15 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Di pasal ini secara resmi Saul ditolak secara rohani. Sebab pasal ini sangat penting. Saya berikan tema pemimpin Allah harus mendengar Allah. Ini secara positif dikatakan, kalau secara negatif dikatakan kalau tidak mendengar Allah, tidak bisa menjadi pemimpin Allah. Jadi kita harus mendengar Allah. Dari segi pemimpin Allah untuk melihat kegiatan kita dengan Allah. Dengan prinsip ini dipakai di dunia bermacam perkara. Bagi seorang direktur, CEO, dia akan menjadi CEO orang karena banyak dari orang yang setuju akan dia, dari direktur, dari manajer. Jadi kalau dia bisa, kalau dia tidak mendengar dari beberapa manajer, dia pun akan bisa pergi dari kedudukannya. Saya mendengar satu berita, ada 500-an CEO ganti orang. Mungkin kita akan kata di jabatannya mereka pekerjaannya tidak baik, tapi hasilnya mereka lumayan. Jadi karena mereka meninggalkan jabatannya karena dengan para pejabat bersama direktur juga mereka tidak akur. Kita pemimpin di tempat kerja, kita juga harus mendengar pemimpin. Mendengar pemimpin di tempat kerja itu dan bisa dipakai dalam segala perkara. Jadi pasal ini terlebih dahulu kita katakan pasal kemarin yang terakhir, berapa poin? Yang pasal 14 di ayat 47. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Joba, dan orang Filistin, dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Di sini harap perhatikan, Saul yang menyerang orang, bukan musuh yang menyerang dia kemudian ia pergi untuk melawan. Tidak demikian. Dia secara agresif pergi untuk menyerang. Sesungguhnya Allah memberi amanat sesuatu untuk dia untuk melepaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Ini amanat Allah untuk Saul. Segala perkara ini dia selesai, dia lakukan. Tetapi banyak mengerjakan juga yang banyak yang tidak dalam amanat Allah. Menang perang itu tidak tergantung menang atau kalah, tetapi tidak menyuruh kamu pergi untuk berperang, kemudian berperang itu akan menewaskan orang. Di pihak musuh bisa orang mati, demikian juga di sebelahmu akan ada orang yang meninggal. Jadi dia menyalahgunakan urapan jabatan, dia menang, dia berperang, banyak sekali tidak dalam perintah Allah. Sesungguhnya dia dengan anak pun demikian. Seperti Yonatan, dia sendiri menantang perang dengan orang Filistin. Berperang dengan orang Filistin ada perintah Allah.
Sesungguhnya Saul yang dia berperang, musuh-musuhnya itu dia sendiri yang pergi untuk memerangi mereka. Bisa kamu lihat masalah dari dia. Dia ingin sekali berhasil, ingin sekali mengalahkan musuh-musuh. Di ayat 48, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kala orang Amalek, melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampas mereka. Bukan hanya di depan 5 negara, sampai ke 6 orang Amalek pun dia pun sama berbuat demikian. Di sini Allah memperhatikan baik. Saya memberikan kedua tugas untuk memerangi orang Amalek. Jadi di ayat yang 15 pasal yang pertama, berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Ayat 2 sampai dengan di paragraf pertama ayat 1 sampai dengan 11 harus berpegang pada perintah pemimpin. Dalam hidup Saul ada beberapa masalah, seperti di pasal sebelumnya dikatakan dia menanti Samuel, belum lagi sempat menanti kedatangan Samuel, dia telah memaksa untuk melakukan persembahan sendiri. Ini ketakutan akan dia karena imannya tidak cukup, tidak kuat. Maka kerajaannya tidak bisa berlangsung lama. Yaitu tidak bisa sampai pada sempurna. Mungkin Allah ingin menyuruh dia sampai 50 tahun, 70 tahun, tetapi akhirnya hanya sampai 40 tahun. Tetapi ia tetap seorang raja. Karena ketakutan menjadikan dia tidak bisa menanti sampai kedatangan Samuel. Tetapi sampai di pasal ini masalahnya lebih besar lagi. Di sini kamu bisa untuk melakukan, tetapi kamu tidak lakukan. Ini tidak karena kamu takut. Tidak karena ketakutan melakukan perbuatan yang salah, tetapi di sini kamu punya kekuatan untuk melakukan, tetapi kamu memilih untuk tidak mengerjakannya. Karena ini masalah hidup. Di depan dikatakan karena takut itu bisa diterima. Di 600 orang melawan sampai 60.000 orang kereta kuda, bagaimana? 1 lawan 10 pun itu tidak cukup. Itu keadaan yang sebelumnya, tetapi sekarang kamu bisa, tapi kamu tidak mau. Dia punya kekuatan yang penuh untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi ia tidak melakukan. Di sini dikatakan Allah memesan dia untuk mengalahkan orang Amalek, untuk menumpuskan segala apa yang ada padanya. Ayat ketiga dikatakan, jadi sekarang pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Dan jangan ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ini ditumpas segalanya, itu seluruhnya dibinasakan. Boleh diterjemahkan dengan seluruhnya untuk dipersembahkan. Ini adalah kunci. Ini timbul 7 kali. Jadi Allah yang selalu dikatakan, yang diingatkan Allah agar menumpaskan orang Amalek. Saul dia pun melakukan.
sebelum melakukannya, mesebarkan, ia ingat untuk kepada orang Keni, dia ingat akan orang Keni. Di ayat ke-6 dikatakan, berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Dikatakan di sini ada alasan, dilihatnya tidak ada masalah. Tetapi untuk perkembangan selanjutnya kita bisa tahu bahwa Saul dia dalam peperangan yang besar dan kemenangannya besar. Yang harus dia lakukan, menumpaskan segala yang ada, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya dibunuh. Tetapi yang dia tinggalkan, hanya dibiarkan hidup, adalah orang Raja Amalek, Agag. Tetapi di sini Samuel membunuh Agag. Seperti di sini dibunuh semua, tetapi di zamannya Daud, orang Amalek masih terus merampas orang Israel. Jadi kita lihat kemenangannya hanya peperangan dalam medan perang. Sama seperti dikatakan, dalam segala yang ada dalam medan perang, Saul pun menang. Semua yang ada di wilayah medan perang ia pun selesaikan. Tetapi di luar medan perang dia tidak selesaikan. Apakah dia ada hubungan dengannya? Ada kemungkinan. Sebab orang Keni mendengar langsung melarikan diri. Kamu pindah dari tengah-tengah orang Amalek dengan tergesa-gesa. Di sebelah tetangga akan bertanya, mengapa kamu untuk pergi tergesa-gesa? Berita ini pasti akan ada yang terbocor, ada orang yang dengar. Susah dikatakan apa yang dia kerjakan itu benar atau tidak. Yang akhirnya tidak semua orang Amalek dibinasakan. Jadi kemenangan dia boleh dikatakan dia hanya menang di arena medan perang. Di ayat ke-9, tetapi Saul dan rakyatnya ia menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tak berharga, yang buruk itu ditumpas mereka. Ini dikatakan sangat jelas, rakyat dan Saul sangat sayang akan lembu-lembu, domba, dan termasuk Raja Agag yang baik dan tambun, tetapi yang buruk semuanya ditumpas. Mungkin ini sangat banyak. Mungkin ada 100 lembu domba itu tidak berharga, buruk, dibunuh 30, yang tinggalnya 7 dipakai untuk sendiri. Jadi kita bisa mencium selera ini. Api dari mata Tuhan kita lihat, aku menyuruh kamu untuk menumpaskan semua orang Amalek. Sesungguhnya kamu tidak mau. Kamu hanya menyelesaikan orang Amalek yang di medan perang. Lagi pula lembu domba yang berharga, yang tidak berharga, yang buruk itu yang kamu tumpas, tetapi yang terbaik kamu tinggal untuk diri sendiri. Jadi Allah sangat menyesal menjadikan Saul raja. Mengapa Saul bisa ditolak? Karena dia tidak mau berpegang pada titah Allah. Sebab Allah tahu bahwa dia telah mengambil keputusan tidak mau ikut
Maka mulai untuk menyelesaikan perkara ini di ayat 12. Lalu Saul bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian. Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Itu seperti satu main kucing-kucingan. Saul pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tapi tidak bisa ditemui. Seharusnya dia telah pulang, bukan? Tetapi orang sampai di situ. Saul pergi ke Karmel. Apa yang dia lakukan di Karmel? Ia mendirikan tugu tanda peringatan baginya. Dia merasa dia sangat hebat. Jadi Samuel pergi ke Karmel dengan sia-sia. Di ayat 12 memberitahukan kita jangan meninggikan diri sendiri. Pemimpin bagaimanapun dia tidak bisa mentaati pemimpin karena dia meninggikan diri sendiri. Dia lupa akan perkaranya, dia meninggikan diri sendiri. Sungguhnya perkara sudah selesai, ia balik pulang itu sudah bisa. Belum lagi perkara selesai diselesaikan, dia sudah mendirikan tanda peringatan baginya. Yang seperti dikatakan ayat 12 di ayat 13. Jangan merasa benar sendiri, merasa diri baik. Jangan merasa diri benar sendiri, merasa diri baik. Saul akhirnya ketemu dengan Saul. Dan Saul berkata, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Kamu lihat, aku telah melakukan dengan baik, bukan? Yang telah kamu perintahkan telah selesai aku lakukan. Dia tidak tahu bahwa Allah telah menolak dia. Allah telah membuat garis untuk dia. Kemudian dia masih berkata, Tuhanlah kiranya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Seperti Samuel berkata, sekarang Tuhan akan membawakan satu bencana untukmu. Jadi seorang pemimpin janganlah merasa benar sendiri, merasa baik sendiri. Jangan merasa pekerjaanmu itu sangat baik, sebab perkataanmu itu dikeluarkan, itu sudah menunjukkan kebodohanmu. Kamu lihat, seharusnya kamu melihat Samuel datang, haruslah kamu bertenang diri, dengar apa yang akan dia sampaikan. Dia jauh-jauh datang, mungkin sangat lelah, harusnya demikian. Jangan melihat orang tua ini berkata, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Lihat aku melaksanakan firman Tuhan dengan baik. Di sini dilihat akan kebodohannya. Di ayat 14 sampai dengan 29. Dengan tema, jangan menyalahkan orang lain dan juga jangan serakah. Jangan memberikan tanggung jawab kepada orang lain. Kita haruslah bertanggung jawab. Kata Saul pertama sekali berkata, aku telah berbuat dengan baik. Tetapi kata Samuel, aku mendengar bunyi kambing domba itu datang dari mana? Jadi kamu boleh berkata kamu melakukan dengan baik, tetapi keadaan barang jarahanmu, mereka di situ berteriak-teriak. Jawab Saul di ayat 15, semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Dia mulai menyalahkan orang lain. Itu masalah dari rakyat. Kemudian rakyat mengapa begitu menyukai akan kambing domba? Karena mereka maksudnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu.
yaitu apa semua yang kamu lihat itu akan dipersembahkan. Tidak mungkin, bukan? Seratus kamu membunuh 70, apakah 70 yang lainnya kamu akan persembahkan? Tidak. Kamu lihat di sini reaksi Saul, dia menyalahkan orang lain. Lihat hubungan dengan Allah sangat jauh. Dikatakan ini masalah rakyat mempersembahkan untuk Allahmu, bukan dengan kata untuk Allah kita. Di sini diulangi, yaitu Tuhan Allahmu. Itu melambangkan hubungan dengan Tuhan sangat jauh. Dan Saul mulai berkata dengan dia, menegur dia. Sesudah itu di ayat 19, mengapa engkau tidak mendengar suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan yang jahat di mata Tuhan? Di sini dia mengambil jarahan, maksudnya mereka sangat serakah dengan tergesa-gesa mengambil kambing domba ini. Apa yang menghalangi seorang pemimpin? Yaitu serakah. Di sini membuka celahnya bahwa dia mengambil jarahan ini. Dia lagi pula dia menyalahkan orang lain, tidak mau bertanggung jawab dan berkata itu rakyat yang mengambil. Ayat 20, lalu berkata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikut jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Di sini dia masih bersikeras bahwa dia tidak bermasalah. Di ayat 21, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Itu semua adalah masalah dari rakyat. Rakyat yang melakukan. Jadi seorang pemimpin, kita harus terus belajar untuk jangan menyalahkan orang lain. Kita harus mengaku akan kesalahan kita dan juga harus bertanggung jawab. Jangan menyalahkan atau memberi tanggung jawab kepada orang lain. Kamu diam berarti kamu setuju. Kamu merasa tidak baik, haruslah kamu buka mulut. Tapi janganlah bilang ini karena perkara masalah orang lain. Ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembilan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kata ini, ayat ini merasa ini bukan hanya pada masalah itu, termasuk ia dengan memaksa diri untuk mempersembahkan persembahan. Sesungguhnya Allah yang harus dia selesaikan, yaitu memberikan persembahan yang harus dilakukan oleh para imam. Jangan merasa kamu seorang raja, kamu memberikan persembahan, Tuhan itu akan suka, berkenan. Tetapi di sini dikatakan, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sesungguhnya kalau kamu tidak punya lembu domba untuk dipersembahkan, janganlah kamu persembahkan. Sebab kalau demikian kamu memaksa diri, itu sama dengan memaksa diri. Seperti yang dikatakan oleh Pastor Joshua, janganlah kamu memaksakan untuk mempersembahkan korban persepuluhan. Kalau kamu tidak punya uang, janganlah meminjam uang untuk memberikan persembahan perpuluhan. Jangan karena alasan untuk memberikan persembahan kamu melakukan dengan cara-cara yang aneh.
atau melakukan hal-hal yang tidak ada berkenan untuk memberikan persepuluhan. Kamu telah berkata kamu melakukan hal dengan cara yang tidak berkenan, tetapi kamu berkata di sini itu untuk Allah. Sebab dikatakan, berkata Samuel seterusnya, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedekilan, sama dengan menyembah berhala dan terafim. Karena kamu telah menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Menolak pemberontakan dengan melakukan pendurhakaan, dengan itu adalah dosa. Dengan melakukan kuasa gelap, dengan bertenung, itu melakukan cara sendiri dengan untuk mengadakan hubungan dengan Allah. Jadi pendurhakaan sama dengan bertenung. Mengapa orang bisa dekil? Apa yang masih kamu terus bertahan? Karena di dalam rohmu ada yang keperluan, yaitu untuk menyembah berhala. Menyuruh kamu untuk jangan serakah. Mengapa kamu tidak mau mendengar? Karena saya mau serakah, saya tamak akan kekayaan. Kekayaan adalah berhala bagiku. Jadi bagaimanapun diberitahukan tidak mau mendengar, itu sama dengan pendurhakaan, sama dengan menyembah, sama dengan kedekilan, sama seperti menyembah berhala. Jadi demikian, karena engkau telah menolak firman Tuhan, Allah telah menolak engkau sebagai raja. Di ayat 24, Saul akhirnya dia mengaku masalahnya sendiri. Dia mengaku dia takut akan rakyat dan berkata kepada Samuel, pada Saul di ayat 25, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan. Bersalah kepada Tuhan, mohon pengampunan dari manusia, itu tidak masuk akal. Jadi haruslah hubungan dengan Allah. Kemudian saya berkata, aku tidak kembali bersamamu. Samuel pergi, Saul di situ menarik jubahnya, dia memegang puncanya, maka terkoyaklah jubah Samuel. Maka Samuel berkata kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberi kepadanya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Sama artinya waktu jubahnya terkoyak, sama dengan dia telah kehilangan pelindungan dari Samuel. Seperti langkah profetik. Oke, semua itu terjadi. Kita lihat di paragraf yang terakhir, ayat 20-30. Tetapi Saul berkata, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatku kepadaku sekarang di depan para tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah Tuhan Allahmu. Saul kembali di sini mengaku salah, mengaku dosa, tapi ada tujuan. Dia mengaku dosa, bersalah karena mau muka. Dikatakan, bolehkah kamu terus menghormati aku? Saya tahu saya telah ditolak, tetapi bisakah kamu di depan orang banyak untuk mengangkat saya, memberi muka saya? Bisa nggak kamu untuk berpura-pura? Kalau demikian, saya pun kembali akan bersama untuk menyemadankan denganlah kamu untuk sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Jadi sama-sama untuk memberi hormat, memberi muka. Jadi di sini sebagai pemimpin, yang saya katakan, seorang pemimpin haruslah memelihara hubungan yang sejati. Atau yang saya ingin katakan, bahwa dalam segala perkara yang terjadi, semua itu bisa dipulihkan. Saul bisa berkata kepada Samuel, sekarang apa yang harus aku lakukan? Bolehkah kamu untuk menolong saya? Saya
di depan umum mengaku dosa, bolehkah? Dengan demikian mungkin hati Allah akan lebih baik. Sesungguhnya aku orang berdosa, apakah aku boleh menggunakan korban penebus dosa sehingga Allah bisa mengampuni aku? Sesungguhnya dia bisa bertanya kepada Allah, tetapi ia tidak berkata demikian. Dikatakan, tunjukkanlah hormat kepadaku, aku memberikan hormat padamu di depan orang untuk dihormati. Jadi pengakuan dosa dari Saul bukan untuk memulihkan hubungan. Dia memang mengaku dosa, tetapi ia demi mukanya. Dia tidak sungguh-sungguh berpikir untuk memulihkan hubungannya dengan Allah. 35. Sampai hari matinya Samuel tidak lagi melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul atas raja. Samuel sangat marah, tetapi Saul terus berdoa untuk dia. Sebab di hati Samuel ada Saul. Tetapi adakah Saul mencari Samuel? Tidak. Dia tidak mencari Samuel. Disinilah ada perkara dalam menghadapi orang yang mengurapimu. Pada zaman itu nabi yang terbesar, tetapi karena kelakuanmu dia sangat marah, dia pergi. Kamu memang sungguh tidak mencari dia. Mungkin berkata, sungguh aku tidak mau mencari dia. Kalau ketemu dia, mencari dia pasti aku dimarah. Lagi kalau bertemu dengan dia, mencari dia, aku malu. Akan dipermalukan, aku akan tidak diberi hormat dan dimarah oleh Samuel. Jadi terus untuk tidak mencari Samuel. Sesungguhnya Samuel, dia lebih peduli akan penampilannya, yang lebih peduli akan muka, hormatnya, dan tata kerajaannya. Ini kesalahan Saul. Allah lewat Samuel mengurapi dia, tetapi dia akhirnya yang dia pegang yaitu rakyat. Sesungguhnya di hatinya tidak ada Allah. Allah sangat lihai. Sekilas Allah melihat masalah dia. Jadi di depan dikatakan, aku menyesal menjadikan Saul menjadi raja Israel. Di depan dikatakan itu ada reaksi dari Saul. Sesungguhnya aku telah mendengar akan perintah Tuhan. Harap kamu beri hormat padaku. Ini semua masalah rakyat. Semua itu yang akhirnya diungkapkan oleh Alkitab. Tetapi dari awalnya Allah sudah tahu. Dulu kamu karena takut, kamu memaksakan diri untuk memberikan korban persembahan. Aku tidak menyuruh kamu berperang, kamu pergi berperang. Sekarang aku menyuruh kamu untuk berperang sesungguhnya, tetapi kamu tidak mau untuk melakukan. Allah berkata, ya udah, bye-bye. Sekarang saya sudah tahu kamu. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Pemimpin dari Allah seharusnya mendengar Allah. Siapapun yang mengutuskan kita harus taat di bawahnya. Kalau ada timbul sesuatu, kita harus berani untuk mengungkapkan. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Haleluya, mari bersama kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Haleluya.
Dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku Tuhan memuji Engkau. Dengan segenap hatiku mengikuti Engkau. Ya sungguh Allah Bapa, kami dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami mengikuti Engkau. Tetapi Tuhan, seringkali kami seperti Saul, kami merasa kami sudah dengan segenap hati, merasa telah mendengar, tetapi sesungguhnya Tuhan, kami hanya mendengar setengah-setengah. Sesungguhnya di dalam hati kami masih banyak keegoan kami merasa benar sendiri, kami merasa rendah diri, kami tidak percaya diri, kami seraka akan dunia. Kami mau kehormatan. Tuhan, di pasal ini Engkau memberitahukan kami, setiap orang di dalam hidup kami, seberapa banyak musuh-musuh yang belum ditumpaskan dalam hidup kami, seberapa banyak kegelapan dalam hidup kami yang selalu ada bersama kami, yang selalu
karena kami selalu melepaskan dia. Saya mengundang saudara-saudari semua, kita masuk di saat untuk teduh. Mohon Roh Kudus untuk menerangi kita. Kita masuk di dalam roh kita agar Roh Kudus menerangi hati kita, di dalam kita seberapa banyak musuh yang belum kita tumpas. Musuh-musuh ini mungkin telah bertumbuh besar menjadi berhala dalam hidup kita, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu hanya satu penampilan saja, tetapi sesungguhnya yang kita ikut itulah kehidupan kita sendiri. Masih kita saat teduh, mohon Roh Kudus Allah yang berfirman kepadamu. Ya Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu untuk menolong kami setiap orang. Tuhan, pada saat kami membuka hati kami, Tuhan, kami sungguh melihat kami sama dengan Saul. Kami tidak mau mendengar. Kami merasa kami ada mendengar, tapi sesungguhnya itu adalah keegoan kami yang lebih besar daripada titah Allah. Kami sungguh tidak sempurna. Kami punya keinginan sendiri. Tetapi kami tetap merasa baik, merasa diri bisa ada mendengar, merasa telah selesai apa yang harus dilakukan. Tanpa kami sadari, Allah meninggalkan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Pemberontakan di dalam hati kami, kedegilan kami yang tidak mau berubah. Ya Tuhan, sungguh ini sama dengan artinya kami meremehkan Engkau. Ya Tuhan, Tuhan, berilah kami atas segala perintah-Mu Tuhan, agar kami kembali untuk bertobat. Mohon Engkau tolong hidup kami, agar kami dengan terang-Mu Engkau terangi. Kami bersalah, kami berdosa. Pada saat kami merenungkan hubungan kami dengan Engkau Tuhan, sungguh kami orang yang berdosa. Tuhan, tolonglah kami, ampunilah kami. Ya Tuhan, seperti agar kami bisa kembali kepadamu. Ya Tuhan, agar kami kudus, agar kami dengan kekudusan mematikan segala dosa kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Di dalam ayat, Saul banyak kesempatan untuk mengakui kesalahannya, tetapi dia sekali demi sekali dia menghindar. Dia sekali sendiri. Tidak, saudara semua, adakah di dalam hidup kita yang menghindar atau kita sembunyi?
kita mengaku Tuhan, kami perlu akan pertolongan. Kami tidak mau seperti Saul, dosa-dosa ini diam di dalam hidup kami. Saudara semua, mari kita di situ saling mengaku. Kalau ada orang sebelahmu, silakan kamu mengaku. Di sini ada 4 ketidakselarasan dan kelemahan dari Saul. Kita saling pertama, jangan meninggikan diri sendiri. Jangan merasa benar sendiri. Jangan merasa sendiri baik. Jangan menyalahkan orang lain. Janganlah serakah. Harus mengaku dosa. Harus bertanggung jawab. Harus mengejar dengan hubungan Allah yang nyata dan setia. Tuhan, ampunilah aku sering-sering merasa benar sendiri di saat kesalahan. Kadang aku tidak mau untuk bertanggung jawab. Tuhan, ampunilah aku. Bahkan Tuhan, aku menyalahkan orang lain. Ya Tuhan, aku mohon kepadamu Tuhan, agar beri kesempatan untuk sering-sering mengaku kesalahanku. Berikan aku hubungan dengan Engkau kan lebih baik lagi. Tuhan, jadikan aku jangan menjadi orang yang meninggikan diri sendiri. Tuhan, aku tidak mau merasa benar sendiri. Ampunilah Tuhan. 我請同工咧可以將聖餐咧係去派俾咧我哋所有在場嘅弟兄姊妹。你攞到聖餐之後咧，你就站立起來咧，係去敬拜神。Kalau di rumah kalian ada perjamuan kudus, silakan untuk mempersiapkan. 我亦都請咧我哋嘅傳道同工啦，我哋嘅族長啦，係嚟到台前。一陣間我哋聖餐之後咧，我哋要請你哋嚟咧係去膏抹咧，係我哋嘅弟兄姊妹。 Tuhan
Tuhan, kami datang di 主，我哋 hadapan. 今日就要嚟等候你嘅話語對我哋嘅心嚟説話。 Kiranya 主， firman-Mu 我哋讓我哋嘅 berfirman di 心 dalam 嘅 hidup 時候， kami 主 Tuhan. 你嚟開拓我哋每個人 Tuhan 嘅耳， bukalah 主啊，讓我哋 mata 有 hati 聽 rohani 你嘅 kami 話，主啊，讓我哋能一個可以傾聽你話語嘅 agar 耳 kami bisa menjadi orang-orang yang mendengar akan firman-Mu. Kita persiapkan hati kita. Saul dia orang yang dipilih. Tetapi dia berulang kali tidak mendengar akan firman Tuhan. Yang diperintahkan tidak semuanya ia lakukan, dan juga melakukan yang tidak seharusnya ia lakukan. Kita dengan perjamuan kudus kita mengambil kekuatan dari Tuhan dengan darah dan tubuh Tuhan. Kita masuk dalam perjanjian Allah, mohon Roh Kudus untuk menolong kita sehingga kita bisa mendengar akan firman Tuhan, dan seumur hidup kita dengan firman-Nya kita berjalan. Kita bersama mengambil roti dan cawan. Lihatlah cawannya, dan pada saat waktu Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan memecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada saat tubuh dipecahkan, kita bisa lewat tubuhnya Yesus, kita bisa bersatu dengan Allah Bapa. Sekarang kita di dalam Tuhan, kita bersama dengan kita dalam satu tubuh dengan Tuhan. Sesudah makan, ia mengambil cawan berkata, "Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Inilah darahku yang dicurahkan bagi banyak orang untuk demi kelemahan kita, ketidakmendengar kita, demi kesombongan kita, demi kita tidak mau untuk berdosa dan setiap segala keegoisan, kesombongan, keserakahan dalam kita. Darah ini dicurahkan untuk kita, dan darah Tuhan hari ini mau masuk dalam hidup kita untuk memusnahkan segala racun-racun di dalam kehidupan kita. Saat kita makan roti ini dan minum dari cawan ini, kita bersama dengan Dia dan menanti sampai Tuhan datang kembali. Kita dengan kesalahan kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Dengan artinya kita bisa dengan darah dan tubuh Yesus bisa menangkan akan segala keberontakan di dalam hidup kita. Bersama kita terima perjamuan ini. Di sini kalau kalian punya minyak urapan, dengan iman kalian bisa mengurapi diri kalian sendiri, sebab di arena di gereja ada penuh gereja yang mengurapi di sini. Mengundang Pastor Josan dan Ana. Mereka mau mendengar untuk mengurapi kita, biar kita punya hati yang mau mendengar, mengurapi kami punya telinga yang mau mendengar, dan juga semua.
来，同工请到台前来，牧者跟组长为你们抹油。我们抹在大家的右耳垂、左耳垂哈，宣告我们有右耳垂就可以了。OK， 好，就可听的耳朵。然后请同工，你祷告完了以后，就为全场所有的弟兄姐妹祷告，把膏油抹在他们右边的耳垂，祝福他们有可听的耳朵。同工，我们下去为弟兄姐妹祷告。我知道在线上的也有我们的弟兄姐妹，或者是在海外的，你们跟我们一起来晨祷的。我也奉耶稣基督名，在灵里 Dalam nama Tuhan Yesus mengurapi telingamu sehingga kamu punya telinga yang bisa mau mendengar dan hati yang mau diajar. Dalam nama Tuhan Yesus mengurapimu. Dalam nama Tuhan Yesus mengurapi telingamu dimanapun kamu berada, baik itu kamu di Hong Kong, di Taiwan, Cina, Indonesia, di segala tempat. Pada saat kamu lewat monitor ini bersama mengikuti renungan pagi ini bersama dengan iman dalam Romo mengurapimu, punya pikiran, telinga yang mau mendengar, hati yang mau diajar, dan bersama dengan kamu menerima urapan Tuhan bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus mengurapi telingamu, hati dan pikiranmu, agar hatimu menjadi orang yang mau mendengar. Mari kita bersama dengan iman kita terima urapan ini. Tuhan, Engkau mendengar seruhanku, Engkau mendengar suaraku. Di Mazmur 130 dari ujung yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian atas permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Tuhan, aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Mari kita bersama berdoa. Hanya Tuhan sendiri yang bisa mengurapkan telinga kita, hati kita, agar kita punya hati yang merendahkan diri dan juga telinga yang taat. Segala firman yang datang dari otoritas kita, dari pemimpin kita, mau mendengar, kita rela untuk mendengar dan mengikuti. Jadi kita mohon Tuhan untuk menolong kita, bukan hanya mendengar, tetapi kita mengadakan hubungan yang baik dengan pemimpinan kita.
dan juga mengadakan hubungan baik dengan Allah kita. Kita berdoa untuk kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, aku datang di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Saul karena dia tidak mendengar, karena dia menolak titah Allah, sehingga diputusnya hubungan dengan dia, menjadi seorang raja yang ditolak oleh Allah. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kamu tidak demikian. Di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan, aku memberkati kamu punya telinga yang mau mendengar, hatimu lemah lembut dan juga hati yang merendah diri. Kamu tidak hidup dalam perasaanmu sendiri, tetapi hidup dalam kebenaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Tidak mengikuti akan selera sendiri, tetapi mengikuti akan keajaiban dan persediaan Allah, kebenaran Allah. Dengan kebenaran Allah mengambil segala keputusan, tidak dengan kedarah dagingan kita atau dengan keputusan atau kebiasaan kita, tetapi dengan kebenaran Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Puas, bersyukur dalam segala sesuatu dan segala kesalahan, semua itu dalam memberkatimu. Segala keserahan pergi darimu. Dimanapun kamu, dalam keadaan apapun, hubunganmu dengan Allah itu setia dan nyata, tidak pura-pura. Dan setiap saat mengasihi Tuhan lebih banyak lagi dan mendekati Tuhan setiap hari. Setiap saat merindukan dan terhubung, terkait dengan erat dengan Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Segala pemberontakan, kedekilan, semua itu sirna dalam hidupmu, lenyap dalam hidupmu. Kamu punya kehidupan seperti Allah di dalam hidupmu. Bukan mengandalkan dirimu sendiri, aku juga tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Allah. Tahu untuk selalu datang di hadapan Allah dengan merendahkan diri dan mengaku dosa. Tahu diri sendiri perlu akan pertolongan Tuhan. Taat kepada pemimpin yang dididikan oleh Tuhan dan mengasihi orang-orang sekitar kita. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Pada saat kamu berbuat demikian, kita adalah orang yang dipilih Allah dan dihargai Allah, dan orang yang dikasih Allah dan ditinggikan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu seumur hidup, berjalan dalam berkat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.